atau biasa kita sapa dengan Bapak Wen. Bapak Wen lahir di Padang 21 September 1968. Jabatan saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Sastra di UIN Imam Bonjol Padang sebagai rektor kepala. Alamat Perumahan Karya Mulia Residence 5 Galumpuk Padang, Sumatera Barat. Riwayat pendidikan, beliau pernah S1, ini dua kali S1-nya. Pernah S1 di bahasa Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Bung Hatta tahun 1992. Kemudian S1 ilmu perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian selanjutnya di universitas yang sama, di Universitas Indonesia kembali melanjutkan S2 ilmu perpustakaan konsentrasi ilmu informasi pasca sarjana tahun 2002 dan menamatkan doktor ilmu pendidikan konsentrasi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2018. Pengalaman mengajar saat ini tentunya itu di dosen tetap di UIN Imam Bonjol Padang, yaitu yang sekarang menjadi kampus tertinggi di Kota Padang, sudah mengatasi tingginya UNAN dan termegah pada saat ini. Ya Pak Wen, bisa menikmati pemandangan Kota Padang dari Imam Bonjol. Ya, kampus di atas awan sebelahnya sekarang. Wow. Kemudian keahlian beliau ada metadata, temu balik informasi, literasi informasi atau metaliterasi, ini istilah-istilah perpustakaan ini. Kemudian geometrik, informaterik dan sains metrik. Pengalaman organisasi saat ini yang pernah ditekuni oleh Pak Wen itu pernah menjadi wakil ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2020. Kemudian anggota Ikatan Arsiparis Indonesia, anggota Dewan Perpustakaan Sumatera Barat, anggota Dewan Pembina Astip PTKI tahun 2021-2024. Ada, kalau saya bacakan mungkin panjang ini, mulai dari pengalaman menjadi instruktur, narasumber, pengalaman juri, pengalaman editor dan reviewer di beberapa jurnal yang ada. Mungkin itu nanti kalau ingin lebih detailnya tentang Pak Wen, silakan nanti Bapak Ibu bertanya langsung. Mungkin itu. Tapi sebelumnya Pak Ben, saya memperkenalkan peserta kita dulu. Sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Perpusnas, peserta kita itu terdiri dari mahasiswa, itu sekitar dari jumlah anggota itu sekitar 10%. Kemudian pelajar ada sekitar 18% yang saya berdasarkan data peserta. Nah, kebetulan yang pelajar banyak yang minta izin terlambat hadir karena pagi ini mereka mengikuti ujian dan jam-jam nanti setengah 11 baru bisa hadir bersama kita. Kemudian yang paling banyak lebih dari 70% itu berasal dari masyarakat umum dan kebetulan masyarakat umum itu banyak bergerak di bidang literasi. Nah, tepuk tangan dulu untuk semua. Baiklah, karena waktu sudah jam 10, selanjutnya tentunya kita persilakan kepada Pak Wen untuk menyampaikan materinya. Kita berikan waktu yang seluas-luasnya
untuk Pak Wen untuk mentransfer ilmunya kepada kita. Kalau terus sampai habis ilmunya Pak Wen untuk kita bersama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Wen. Pak Wen. Baik, terima kasih Pak Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan Pak Mon. Walaupun sudah sering WA, tapi baru secara fisik ternyata Pak Mon ganteng juga. Yeay, so sweet. Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan yang luar biasa karena memang dari 19 kabupaten kota, menurut Pak Kadis tadi hanya 5 perpustakaan atau 5 kabupaten termasuk 1 provinsi. Di 4 kabupaten 1 provinsi yang boleh diarkai. Setahu saya sudah putar di Solo, kemudian 50 kota, 3 provinsi, satu lagi saya apakah Sulawesi Selatan saya nggak tahu yang dapat diangkat. Nah, hari ini saya diberikan waktu yang luar biasa panjang, itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan. Seizin moderator, nanti kalau ada hal yang ragu melalui moderator silakan tanya saja, nggak perlu kita tunggu sesi waktu tanya jawabnya. Silakan tanya saja kalau ada yang ragu. Terus yang kedua juga ada nanti beberapa lembar kerja supaya kita terstruktur mengikuti materi ini. Ini dalam rangka mudah-mudahan setelah ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, Bapak Ibu sekalian sudah mulai bisa membuat kontennya. Jadi konten kreator itu hanya satu yang tidak bisa digantikan oleh digital sekarang. Kreativitas. Hampir semua kehidupan kita sekarang sudah mulai bisa digantikan oleh digital. Tapi satu yang tidak bisa digantikan oleh digital yaitu kreativitas. Sayangnya dampak digital membuat orang tidak kreatif. Jadi bahaya digital salah satunya orang malas berpikir keras. Orang malas berpikir kritis. Kenapa? Karena semuanya sudah diberikan oleh alat-alat digital itu. Contohnya AI tadi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Hari ini kita banyak menemukan kisruh di media sosial. Salah satu yang paling hangat kira-kira apa? Yang paling ribut hari ini di media sosial. Bapak Ibu sekalian. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Yang paling ribut itu di Twitter, di X. Kalau tadi malam bola 6-0. Iya, bola 6-0. Raja 4 keserangan saya. Oke, yang selalu berkibar dari 2014 sampai hari ini adalah ijazah palsu. Pertanyaan saya, siapa yang percaya bahwa mantan Presiden Jokowi itu punya ijazah palsu? Enggak, ini kita bicara uang di sini. Ini supaya apa? Supaya kita bisa paham bagaimana kita mengelola diri kita ketika kita berhadapan dengan media sosial. Nah, setelah itu terserah Bapak Ibu sekalian. Setelah penjelasan ini, tetap percaya atau tetap tidak percaya. Nah, itu kembali ke pikiran kita. Oke, kalau gitu jangan sama dengan mahasiswa saya. Mahasiswa itu sekarang hari ini yang bikin jengkel itu ketika dijelaskan ribut, ketika ditanya diam. Ini berbahaya dunia pendidikan kita hari ini. Berarti ada yang salah dalam cara berpikir anak-anak kita hari ini. Nah, kalau seperti ini, kalau kita ditanya diam, itu ibaratnya anak gadis yang mau
jodohkan, kalau dia diam berarti setuju. Nah, mau nggak nikah dengan ini? Itu kalau dia diam, setuju. Itu zaman anak-anak gadis zaman dulu. Bukan zaman gadis zaman sekarang. Zaman sekarang justru maksa ya. Mak, kok lagi deh. Nah, orang tuanya nggak punya pilihan. Dan ini perbedaan masa. Saya merasa bahwa saya hidup di tiga masa perubahan masa analog, masa ketika informasi hanya diterima melalui radio. Kemudian saya juga hidup di masa ketika TV mulai ada, informasi dapat, dan ketika sekarang hidup itu di era internet. Jadi saya tiga itu perbedaannya luar biasa sekali. Nah, inilah pentingnya literasi digital hari ini. Dengan pengalaman itu kemudian saya mencoba mendalami literasi digital ini. Benar bahwa ada degradasi cara berpikir hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terserah Bapak Ibu sekalian suka atau tidak suka, atau percaya atau tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi yang penting adalah perhatikan bagaimana jari Bapak Ibu sekalian di awal. Ingat, di dunia ini sekarang di jari Bapak Ibu sekalian. Apakah jari telunjuk atau jempol? Terserah. Inilah yang sekarang kita coba bahas di awal sebelum kita menjelaskan bagaimana menjadi konten kreator itu. Kenapa? Karena betapapun apapun konten yang Bapak Ibu sekalian buat, kalau tidak viral, ini kan membuat patah hati kan? Sama halnya kan? Jika ibu-ibu ini memakai skincare, memakai jilbabnya yang jilbab merek-merek macam-macam, tapi tetap saja nggak ada yang melirik, sakit hati. Nah, ini yang kita coba fokus sekarang. Nah, makanya saya mulai dengan penggunaan judulnya menembus filter bubble. Nah, filter bubble ini yang akan kita coba lihat. Mudah-mudahan setelah ini Bapak sekalian mulai pikir-pikir, benarkah selama ini sudah kita terkurung dalam dunia digital ini?